Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pengajaran Bahasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yuri Deviandri selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Nizrina Salsabila, Rahma Rosdiana, Kairunisa, dan Mikael Adi. Teori yang kami gunakan yaitu dari Iskandar tahun 2012 yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Pernyataan ini menegaskan bahwa motivasi bukan sekedar dorongan sesaat, tetapi merupakan kekuatan internal yang secara konsisten mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas belajar. Daya penggerak tersebut dapat muncul dari kebutuhan untuk memahami materi, keinginan untuk mencapai prestasi akademik maupun harapan terhadap masa depan yang lebih baik. Selain itu, motivasi belajar juga berperan penting dalam menentukan intensitas, ketekunan, serta kualitas usaha yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan kata lain, semakin kuat motivasi seseorang, semakin besar pula kemungkinannya untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Karena individu terdorong untuk terus mencari pengalaman, mengembangkan kemampuan, dan memperluas wawasan melalui kegiatan belajar. Adapun indikator yang dinyatakan oleh Iskandar 2012 yaitu 1. Adanya hasrat atau keinginan untuk berhasil. 2. Adanya keinginan semangat dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. Indikator dalam soal motivasi belajar yaitu adanya hasrat atau keinginan untuk berhasil di nomor 1, 5, dan nomor 6. Indikator 2, adanya keinginan semangat dan kebutuhan dalam belajar ada dalam nomor soal 2 dan 4. Indikator nomor 3, adanya harapan dan cita-cita masa depan di nomor soal 3 dan 10. Yang terakhir, adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar ada di soal nomor 7, 8, dan 9. Dari keempat indikator di atas, maka dapat menghasilkan 10 pernyataan instrumen motivasi belajar. Yang pertama, saya tidak mudah menyerah ketika menghadapi soal sulit. Yang kedua, saya aktif bertanya ketika ada materi yang belum dipahami. Yang ketiga, saya belajar dengan tujuan mencapai cita-cita tertentu. Yang keempat, saya berinisiatif mencari referensi tambahan di luar materi guru. Yang kelima, saya berusaha memperbaiki kesalahan dari tugas sebelumnya. Yang keenam, saya tidak merasa perlu menetapkan target belajar karena saya tidak terlalu peduli untuk meraih keberhasilan. Yang ketujuh, saya menunjukkan semangat ketika hasil kerjanya diapresiasi. Yang kedelapan, saya jarang berusaha lebih keras karena penghargaan yang diberikan tidak membuat saya merasa dihargai. Yang kesembilan, saya lebih termotivasi belajar setelah mendapatkan pujian dari guru. Yang kesepuluh, saya merasa masa depan saya akan baik walaupun tanpa belajar. Baik, selanjutnya instrumen ini digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa yang terdiri atas 10 pernyataan. Pernyataan tersebut kemudian diberikan kepada 30 responden. Bisa dilihat di kolom pertama ada tabel uji validitas dan reliabilitas butir soal motivasi siswa. Kemudian ada tabel P1, ini untuk pernyataan 1, kemudian P2 untuk pernyataan 2, dan seterusnya. Di sini kami menggunakan skala Likert dengan keterangan angka 1 yaitu sangat setuju, angka 2 setuju, angka 3 netral, angka 4 tidak setuju, dan angka 5 sangat tidak setuju. Dalam tabel Excel sudah tersedia skor hasil jawaban responden dengan rentang nilai setiap pernyataan dari 1 sampai 5.
Setiap responden juga memiliki nilai total yang merupakan jumlah keseluruhan skor dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10. Nilai total tersebut kami peroleh menggunakan rumus sama dengan sum blok data P1 sampai P10 untuk satu responden. Rumus kemudian di-drag ke bawah untuk seluruh responden. Nilai total ini nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan R-hitung pada uji validitas. Menjelaskan perhitungan nilai R-hitung untuk menentukan apakah suatu item itu valid atau tidak. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan korelasi Corel di Excel melalui rumus sama dengan Corel blok nilai P1 sampai P10 untuk 30 responden, blok nilai total untuk 30 responden. Setiap item P1 sampai P10 dihitung korelasinya dengan skor total. Setelah nilai pertama muncul, rumus di-drag ke samping untuk mendapatkan R-hitung dari semua butir soal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada uji validitas R-tabel. Karena jumlah responden adalah 30 orang, maka derajat kebebasan itu DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 28. Pada taraf signifikansi 5%, A itu sama dengan 0,05. Nilai R-tabel yang digunakan adalah 0,361. Nilai R-tabel ini kami tuliskan pada baris khusus lalu di-drag ke samping untuk semua butir soal. Baik, saya Rahma Rostina akan melanjutkan penjelasan mengenai keterangan valid dan tidak valid. Setelah memperoleh R-hitung dan R-tabel, kami memberikan keputusan untuk menggunakan rumus IF, yaitu seperti sama dengan IF R-hitung lebih besar dari R-tabel. Dengan membandingkan R-hitung pada tiap item terhadap R-tabel, diperoleh keterangan apakah setiap butir soal termasuk valid atau tidak valid. Valid setiap item sebelum melakukan uji reliabilitas, kami terlebih dahulu menghitung varian dari masing-masing butir soal untuk mengetahui keragaman data. Rumus yang digunakan itu sama dengan var, lalu kita blok nilai P1 untuk keseluruhan responden. Rumus di-drag ke samping untuk mendapatkan varian seluruh item, yaitu P1 sampai dengan P10. Jumlah varian dan varian total, jumlah varian dihitung dengan sum. Rumusnya sama dengan sum semua varian item P1 sampai dengan P10. Dan varian total dihitung dari nilai total responden, yaitu rumusnya sama dengan var. Lalu kita blok nilai total 30 responden tersebut. Kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas. Setelah nilai R-hitung dan R-tabel sudah kita ketahui, selanjutnya kita dapat melakukan penarikan kesimpulan, yaitu dengan menggunakan rumus IF yang seperti tadi saya katakan. Jika nilai R-hitung lebih kecil dari R-tabel, maka hasilnya akan tidak valid. Sebaliknya, jika R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka hasilnya menjadi valid. Dapat dilihat bahwa semua nilai R-hitung di sini lebih besar dari R-tabel, maka bisa ditarik kesimpulannya bahwa nilai P1 sampai dengan P10 hasilnya valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Rumusnya yaitu alfa sama dengan K dibagi K dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang jumlah varians item dibagi varians total. Dengan keterangan K yaitu sama dengan 10 atau jumlah butir pernyataan. Menggunakan data dari Excel jumlah varians dan varians total, kami memasukkan ke dalam rumus dan menekan enter. Hasil alfa kemudian ditampilkan pada kolom reliabilitas. Kesimpulan dasar keputusan, jika A besar dari 0,70 maka instrumen tersebut reliable. Tapi jika A kurang dari 0,70 maka instrumen tidak reliable. Kami menggunakan rumus Excel jika alfa besar dari 0,70 maka itu reliable. Namun jika kurang dari
0,70, maka itu tidak reliable. Hasil pada file Excel menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada di atas 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk penelitian. Berdasarkan seluruh proses uji validitas dan reliabilitas yang telah digunakan, maka disimpulkan bahwa semua butir soal memenuhi syarat validitas karena R hitung besar dari R tabel. Instrumen yang dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha berada di atas standar minimal yaitu 0,70. Dengan demikian, ke-10 pernyataan dalam instrumen motivasi belajar ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.